datang Ibu dosen, kami dari kelompok 5 kami akan mempresentasikan materi kami tentang pengendalian harga pokok makanan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, saya Joseph Korebima. Dan saya Demus Barus. Dengan saya Adelina Setia. Dengan saya Vito Kain. Dan saya Maria Dolores Setian. Dan saya Sani Mui. Saya Margareta Pabo. Saya Maria Lensana itu. Demikian perkenalan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, yang pertama pokok bahasan. Pokok bahasan satu, yang pertama ukuran baku dalam harga pokok makanan. Seterusnya pengendalian biaya harga pokok makanan. Dan yang ketiga perhitungan persentase harga pokok produksi makanan. Selanjutnya ukuran baku dalam harga pokok makanan. Di situ tercantum yang pertama resep buku, ukuran baku yang menghasilkan harga pokok baku makanan ditimbulkan dari interaksi antara berbagai ukuran yang diterapkan. Contoh penyajian standar yield. Standar yield dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan besarnya jumlah bahan makanan yang diperlukan. Rumus bahan baku, jumlah bahan baku sama dengan jumlah porsi kali takaran baku per porsi dibagi standar yield. Yang berikut cost factor. Cost factor merupakan sebuah nilai konstanta dari hasil perbandingan antara harga pokok bahan makanan yang diproses dengan harga pokok sebelum diproses. Fungsi cost factor menyesuaikan harga pokok, yang kedua menyesuaikan bila terjadi gejolak harga pasar. Berikut rumus cost factor per kilogram sama dengan harga pokok bahan setelah diproses bagi harga pokok bahan sebelum diproses. Kedua, cost factor per porsi sama dengan harga pokok bahan per porsi bagi harga pokok bahan sebelum diproses per kilogram. Pengendalian harga pokok makanan. Proses awal pengendalian harga pokok makanan. 1. Memilih supplier. 2. Menyiapkan tempat penyimpanan makanan. 3. Memiliki master chef yang profesional. 4. Menentukan harga jual yang tepat. 5. Resupply bahan. 6. Stok opening jumlah persediaan. 7. Memanfaatkan sistem market list. Berikut fungsi-fungsi pengendalian harga pokok makanan. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, penerimaan barang. Yang ketiga, penyimpanan dan pengeluaran bahan. Yang keempat, produksi. Yang kelima, penjualan makanan. Fungsi pembelian. Yang pertama, mencari supplier. Yang kedua, melakukan transaksi. Yang ketiga, memantau proses transaksi pembelian. Yang keempat, memantau perkembangan harga. Yang kelima, mengevaluasi pembelian. Tahap-tahap proses pembelian. Yang pertama, penawaran terbuka kepada supplier. Yang kedua, menentukan spesifikasi bahan baku makanan. Yang ketiga, menetapkan prosedur pembelian. Yang keempat, koordinasi pembelian. Yang berikut fungsi pengendalian penerimaan bahan makanan. Yang pertama, tujuan dari fungsi ini adalah agar hotel membeli dan menerima bahan makanan yang sesuai dengan pesanan serta sesuai pula spesifikasi yang telah disepakati antara hotel dengan rekan atau supplier. Yang kedua, fungsi pengendalian penyimpanan dan pengeluaran bahan makanan. Yang pertama, dilaksanakan oleh bagian gudang. Yang kedua, pengendalian jumlah bahan makanan yang disimpan di gudang dilakukan oleh storekeeper dengan mencatat persediaan setiap bahan makanan menggunakan kartu persediaan barang. Yang ketiga, pengendalian pengeluaran bahan makanan di gudang dilakukan dengan adanya tanda tangan dan paraf dari penjabat hotel. Keempat, pengeluaran barang digunakan rotasi. Pengeluaran dilaksanakan dengan menggunakan metode FIFO. Berikut fungsi pengendalian produksi makanan. Yang pertama, pra penyimpan. 1. Meliputi trimming, fileting, peeling. Kedua, berikut fungsi pengendalian produksi makanan. Yang pertama, pra penyiapan.
Satu, meliputi trimming, flipping, dan peeling. Kedua, ditekankan pada pencapaian standar YLD. Yang kedua, penyiapan. Pertama, proses produksi. Kedua, alat produksi baku yang digunakan. Pengendalian penjualan makanan. Pengendalian dilakukan berdasarkan pada jumlah order tamu dan aktu pembayaran tamu. Faktor penting yang perlu diperhatikan untuk pengendalian penjualan adalah pemisahan fungsi yang menjual dan yang memproduksi makanan. Pertama, dokumen-dokumen kontrol yang digunakan dalam proses penjualan. Yang pertama, keep and order. Yang kedua, gets bill. Yang ketiga, blanket event order. Di bagian berikut, hitungan persediaan harga pokok produk makanan. Dengan rumus cost of food sama dengan pemakaian bahan baku bagi penjumlahan makanan kali 100%. Pemakaian bahan baku makanan sama dengan persediaan awal tambah pembelian bahan kurang stok opname akhir bulan kurang komplimen. Cost of food sama dengan pemakaian bahan baku makanan bagi jumlah penjualan kali 100%. Berikut tabel jumlah penjualan dari restoran pada akhir April 2024. Berikut adalah tabel harga pokok produk restoran di salah satu hotel. Yang terakhir, kesimpulan dari materi pengendalian harga pokok makanan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan biaya produksi makanan. Pengendalian harga pokok makanan yang efektif melibatkan beberapa langkah penting termasuk penerimaan, penyimpanan, pengeluaran bahan baku serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Demikian hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.